selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nyoman Dwipa tidak pernah mengira gadis yang ditolongnya ternyata pencuri patung emas yang dikawal prajurit Surabaya. Bagaimana selanjutnya? Akankah Nyoman Dwipa akan ditangkap oleh prajurit-prajurit Surabaya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ya, patung emas, dan kau mesti menggantinya. Kalau tidak, kami tangkap dan akan dihadapkan pada Adipati Surabaya untuk menerima hukuman, kata prajurit yang lain. Jadi, kalian ada prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya? Tanya Nyoman. Tak usah banyak tanya, serahkan dirimu. Sobat, sebaiknya kau terangkan dulu asal musabab sampai kalian mengkroyok gadis itu. Jika memang dari keteranganmu nanti aku telah melakukan kesalahan, percayalah aku akan menebus kesalahanku itu. Salah seorang dari keempat prajurit lalu memberikan keterangan. Mereka adalah utusan dari Kadipaten Surabaya yang berangkat menuju ke Bali untuk melamar seorang gadis anak bangsawan yang tinggal di Denpasar. Sebagai bawaan, Adipati Surabaya telah memberikan sebuah patung emas untuk diserahkan pada keluarga si gadis sebagai tanda penghormatan. Setelah menyeberangi lautan, sesampainya di Bali, mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta. Perempuan tua yang ikut bersama keempat prajurit itu adalah orang yang bakal menyampaikan lamaran Adipati Surabaya kepada si gadis. Sebagai orang asing, tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Bukit Jaratan dan daerah sekitarnya adalah tempat malang melintangnya gerombolan perampok yang dikepalai oleh Waro Gede Jingga. Ketika mereka lewati kaki bukit, di sepanjang tepi hutan, mereka telah dicegat oleh seorang perempuan berkerudung kain hitam. Kusir kereta yang pernah mendengar tentang ciri-ciri perempuan itu segera memberitahu bahwa dia adalah Lubayan Sarti, adik kandung kepala rampok Waro Gede Jingga yang sangat ditakuti. Lubayan Sarti masih gadis. Karena memiliki ilmu silat yang tinggi, maka dia selalu melakukan kejahatan seorang diri. Rupanya rampok betina ini sudah mencium bahwa rombongan utusan Adipati Surabaya itu ada membawa benda berharga. Maka begitu dia melakukan penghadangan dengan cepat, dia menerobos masuk ke dalam kereta dan berhasil merampas patung emas. Keempat prajurit Kadipaten Surabaya tentu saja tidak tinggal diam. Justru mereka telah diberi kepercayaan untuk melindungi barang-barang berharga itu. Maka tanpa banyak cerita lagi, segera mereka mengkroyok Lubayan Sarti. Ketika mereka sudah hampir berhasil menghajar rampok betina itu, tahu-tahu muncullah Nyoman Dwipa memberikan pertolongan hingga buntut-buntutnya Lubayan Sarti berhasil kabur dengan membawa serta patung emas. Kini tahulah Nyoman Dwipa akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi memang, siapa yang bisa menduga kalau gadis secantik Lubayan Sarti itu adalah seorang perampok? Dan pemuda manakah yang tega membiarkan seorang darah jelita terancam bahaya maut? Setelah merenung sejenak, maka Nyoman pun berkata, "Memang besar salahku. Kurasa sebelum gadis itu berlalu jauh, sebaiknya kita lakukan pengejaran. Kalau perlu, kita datangi sarangnya." Keempat prajurit Kadipaten Surabaya saling berpandangan. Kusir kereta yang sejak tadi berdiam diri karena ketakutan untuk pertama kalinya buka suara. "Mendatangi sarang Waro Gede Jingga berarti mencari mati. Kalau begitu, kalian tidak menginginkan patung emas itu kembali?"
Tentu saja menginginkan, jawab seorang prajurit. Tapi pergi ke sarangnya, gerombolan rampok itu besar sekali bahayanya. Karena itu, kau yang punya gara-gara, maka kau sendiri yang harus pergi ke sana. Kami menunggu di sini. Kami tak peduli apakah untuk mendapatkan patung emas itu kau harus menyerahkan kepalamu. Kalau aku pergi seorang diri dan berhasil mengambil kembali patung itu, jangan harap aku akan membawanya ke sini, kata Nyoman Dwipa dengan menyeringai. Kalau begitu, kata seorang prajurit sesudah berpikir-pikir beberapa lamanya. Aku, kau dan 2 orang kawanku berangkat ke sana, yang lain tetap tinggal di sini. Nyoman menyetujui pendapat itu, lalu tanpa menunggu lebih lama mengajak keempat orang itu untuk segera berangkat. Kusir kereta mendadak membuka mulut. Saudara-saudara, dengan nasihatku, adalah sia-sia kalian pergi mengambil kembali patung emas itu. Warok Gede Jingga memiliki ilmu silat tinggi sekali. Di samping itu, dia memiliki anak buah yang banyak. Ditambah dengan Lubayan Sarti, maka sekalipun kalian berjumlah 5 kali lebih besar, jangan harap kalian akan berhasil. Kataku, kalian cuma mengantar nyawa. Sebaiknya kembali dan seret pemuda biang runyam itu ke hadapan Adipati Surabaya. Bagiku, kemarin Adipati Surabaya bukan apa-apa. Kalaupun aku dihukum, kurasa kalian semua juga tak luput dari hukuman. Oh, kalau tak ada yang mau ikut, tak apa. Jangan menyesal kalau patung emas itu jatuh ke tanganku, sedang kalian mendapat hukuman dari adipati kalian. Nyoman Dwipa cepat berlalu dari situ. 3 orang prajurit saling berpandangan. Akhirnya, setelah mengambil senjata masing-masing yang tadi jatuh di tanah, ketiganya segera menyusul Nyoman Dwipa. Mereka akan mati percuma. Desis kusir kereta sembari memperhatikan kebahagiaan orang-orang itu. Seorang anggota rampok yang berada di puncak sebuah pohon tinggi telah melihat kedatangan keempat orang itu. Cepat-cepat dia turun dari atas pohon dan memberikan laporan pada pemimpinnya, yaitu Warok Gede Jingga. Kebetulan saat itu Lubayan Sarti ada pula di situ. Coba terangkan ciri-ciri mereka, kata Lubayan Sarti. Yang 3 orang berpakaian seragam seperti pakaian prajurit, yang seorang lagi pemuda berpakaian biru. Gadis itu menggumam lalu berpaling pada kakaknya. Bagaimana pendapatmu? Tanyanya. Biarkan saja mereka datang kemari. Tak ada yang harus ditakutkan, saut si kepala rampok. Memang, pendapatku pun demikian, kata Lubayan Sarti, lalu menganggukkan kepala pada anggota rampok yang melapor. Setelah anggota rampok itu pergi, berkatalah Warok Gede Jingga. Kau akan berhadapan kembali dengan tuan penolongmu yang gagah itu. Bukankah itu yang kau inginkan, Sarti? Lubayan Sarti menjadi merah parasnya. Sebaiknya kita keluar saja menyambut kedatangan mereka. Warok Gede Jingga tertawa, lalu mengikuti adiknya keluar rumah besar. Mereka menunggu di Langkan. Karena telah dipesankan agar keempat pendatang itu dibiarkan saja, maka ketika memasuki perkampungan, tak ada seorang rampok pun yang menghalangi. Nyoman Dwipa dan ketiga prajurit kadipaten itu di halaman rumah besar keempatnya berhenti. Nyoman melirik sekilas pada Lubayan Sarti, lalu berpaling pada laki-laki bertubuh tinggi besar yang hanya mengenakan celana panjang hitam. Dadanya yang bidang tertutup oleh bulu, dan wajahnya diranggasi oleh cambang bauk yang lebat kaku. Apakah kami berhadapan dengan Warok Gede Jingga? Tanya Nyoman Dwipa sesudah terlebih dahulu menjurah. Orang muda, kata Warok Gede Jingga. Sungguh nyalimu besar sekali untuk datang kemari. Sudah menolong adikku dari bahaya dikeroyok oleh prajurit-prajurit Nadina itu. Apakah kedatanganmu ke sini hendak minta hadiah imbalan? Hahaha. Nyoman Dwipa tertawa lalu menjawab. Jauh dari itu, Warok. Justru aku datang ke sini untuk menebus kesalahanku terhadap prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya ini. Satu-satunya jalan untuk dapat menebus kesalahanku itu ialah meminta kesudianmu untuk mau menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampas oleh adikmu ini.
Nyoman lalu menggoyangkan kepalanya ke arah Lubayan Sarti. Gadis itu tertawa cekikikan. Bola matanya sejak tadi tidak lepas dari memandangi paras Nyoman Dwipa yang gagah cakap itu. Akankah Nyoman Dwipa berhasil mendapatkan kembali patung emas milik Adipati Surabaya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.